ya sedih banget aja sih, sedih bener-bener sedih sampai kepikiran berapa kali apa gue bunuh diri aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini bedah lapak agak beda. Kenapa beda? Karena yang kita datangin adalah pengusaha muda, pengusaha keren. Beliau tunanetra, tapi beliau punya usaha ayam geprek yang luar biasa. Kita coba lihat ya. Saya lagi cari-cari nih, katanya deket patokan SMA 90 Petukangan ya. Kita coba cari. Nih, ini 90. Mana ya coba ya? Bu, saya udah di depan SMA 90 nih, Bu. Oh, tuh dia, Bu Lili. Wah, alhamdulillah. Saya ketemu sama ibunya tuh. Dan itu pemiliknya sebelahnya, ya. Yuk, kita coba nyebrang yuk. Nah, awas, bro. Yuk. Dari tadi, Bu. Nyasar ya? Ya. Waalaikumsalam, Bu Adia. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Ya. Oh, ini Mbak Yani, Ya. Oh, tadi dari sana, Bu. Ke sana Ciledug ya? Iya. Hah? Rumah kita masuk dikit. Oh, saya cari-cari mana ayam gepreknya ini. Oh, ternyata di dalam. Oh, oke. Alhamdulillah. Tapi dalam gang, Gojek yang masuk ya? Ya, alhamdulillah. Nanti kita, saya mau denger cerita dari Mbak Yani. Siap. Ya kan nih, Mbak Yani kan kabarnya pengusaha muda nih, ya kan? Terus beliau ini punya keistimewaan tunanetra ya? Iya. Tunanetra, tapi punya usahanya ayam geprek. Iya. Dan itu katanya rame mulu kata di sini, Bu. Ya, saya penasaran makanya nih, ya. Siap. Coba Bu, mana Bu? Masih jauh nggak beberapa meter lagi nih, Bu? 20 meter lagi. Oh, oke. Terus semangat ya, Mbak Yani ya. Iya. Udah lama belum di situ tadi? Apanya? Nungguinnya. Enggak. Oke, teman-teman, ini salah satu pengusahanya dan ini ibunya. Beliau ini adalah seorang pengusaha muda yang keren banget. Kita akan tanya, sekeren apa sih ya kan? Terus beliau ini aktivitasnya apa aja, dan kita akan tanya sedikit cerita tentang dulu beliau ini nggak ngelihatnya itu dari mulai kecil kah atau dari mulai apa ya? Kita akan lihat, akan mendengarkan ceritanya Mbak Yani sesaat lagi. Mikir mau kerja, mau usaha. Oh, ini warungnya. Ya, Wah, ya. alhamdulillah, ayam geprek Petukangan enak bingit. Ya. Nah, ini pengusaha kita, ada Mbak Yani sama ibunya. Beliau punya usaha nih, ayam geprek Petukangan. Wah, kita mau tahu nih ceritanya nih, Mbak Yani itu dulunya kenapa memilih ayam geprek? Apakah beliau sebelumnya pernah punya usaha? Ya, kita akan tanya lebih dalam. Bu, kita mampir ke dalam mulai ya. Wah, luar biasa. Yuk kita masuk ke dalam. Lima seadanya ya. Wah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Udah sampai Bu ya. Ya, ini Wah. warungnya Kak Yani. Ini udah lama Bu. Berapa lama Bu sekarang di sini? Totalnya kan tadi 2 tahun ya Bu ya. 2 tahun. Dari mulai kapan Bu di sini? Juli 2018 ya. Oh, oke. Teman-teman ya, ini adalah warungnya Mbak Yani, dan alhamdulillah Mbak Yani itu sekarang bersama-sama kita. Mbak Yani itu apa ya dibilangnya? Punya keistimewaan. Beliau nggak bisa ngelihat gitu ya. Dibilangnya apa? Tunanetra ya, tunanetra gitu. Tapi beliau punya semangat bisnis yang kuat. Kita akan tanya, kita dalemin gitu ya. Sebelum nih, karena bedah lapak di sini adalah tugasnya membedah lapaknya, ya kan? Membedah lapaknya. Tapi kita tanya dulu nih, backgroundnya kenapa beliau kepengen dibedah lapaknya? Apakah ada background emang kepengen dia menaikkan tingkat bisnisnya, naikkan kelas bisnisnya, atau bagaimana? Kita lihat tanya, oke? Mbak Yani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, apa kabar? Baik. Ternyata SMA 90 yang tadi itu adalah tempat sekolahnya Mbak Yani. Tadi sedikit cerita ya, udah ya ke teman-teman lapak semua.
mulai tunanetra dari mana? Dari lulus SMA. Gara-garanya dari 2006 karena glukomanya Glukoma, oke. apa namanya, karena minusnya tinggi banget. Minusnya tinggi, oke. Terus juga kena benturan di kepala, sering jatuh dulu kan. Oh. Gitu. Jadi apa namanya, baru ketahuan pas lulus SMA itu. Jadi waktu SMA itu sempat melihat gitu ya berarti? Ya, sampai SMA itu masih ngeliat gitu. Oke. Terus jadi begitu pas lulusan itu mulai gimana? Atau langsung tiba-tiba kabur. blank Enggak sih. spot hitam gitu atau Enggak gimana? sih, apa namanya, kayak dia berkabut gitu. Tambah lama tambah tebal kabutnya. Oh. Jadi nggak bisa ngelihat benar gitu. Setelah itu apa perasaan Mbak Yani? Ya sama lah kayak orang lain, apa ya, hancur, terusnya sedih, ngerasa kayak orang nggak berguna, gue mau apa ke depan gitu. Pas teman-teman lain kuliah, teman-teman lain Karena saat itu pas lulus lulus SMA kan, iya, jadi lagi lagi hot-hotnya lah Hot-hotnya gitu, ya. urusan kuliah gitu kan. Ya sedih banget aja sih, sedih, bener-bener sedih sampai kepikiran berapa kali apa gue bunuh diri aja kali ya. Iya, tapi Wow. bingung mau bunuh diri gimana ya. Nanti kalau gantung talinya nggak kuat lagi ya. Nanti mau silat tangan sakit, beneran ini beneran. Wah, kalau lagi cerita beneran kenapa ketawa? nggak lucu Mau minum emang. racun, takutnya Mbak Yani ini nggak kocak mati. ya, Mbak Yani ini kocak bener ya. Jadi semangatnya emang tinggi banget. Terus lagi Mbak? Ya akhirnya udah disaranin sama kakak kelas, coba ke yayasan tunanetra di daerah Lebak Bulus. Cuma waktu itu apa sih, gue kan nggak tunanetra, gue tuh nggak buta gitu Oh, kan. jadi masih Aku belum tuh nggak terima. Iya, gue masih bisa sembuh kok gitu. Berobatlah sana sini sampai uang orang tua kan habis ya gitu kan. Akhirnya ya udah, sampailah nonton TV, denger radio, banyak teman-teman tunanetra ternyata berprestasi ya. Akhirnya datanglah ke yayasan tersebut gitu, ketemu teman-teman tuh. Ya Allah, ternyata hidup gue tuh masih ada ya. Gue masih punya hidup ke depannya Masya gitu. Allah. Teman-teman tuh kuliah, teman-teman ada yang kerja, ngajar, kerjanya juga macem-macem gitu. Ternyata ya nggak sesempit apa yang kita pikir gitu kan. Ya dari situ sih mulai, oh ternyata ya ini takdir Allah yang terbaik gitu kan. Dari situ udah mulai ikhlas, nerima. Ya kalau memang ternyata kondisinya saya tunanetra, Oh, oke. kondisinya gue ini nggak bisa ngeliat kayak gitu kan. Itu sih ya masa-masa paling apa ya namanya, momen Hot-hotnya ya, bener. momen yang terendah, Momen bener-bener saat itu titik down. balik lah, gitu kan, ketemu teman-teman tuh bener-bener semangat baru gitu kan. Akhirnya bisa nerima, ikhlas, ya udahlah ini emang takdirnya Allah. Masya Allah. yang Saya terbaik. merinding loh Mbak, beneran. Jadi emang intinya sesuatu itu diterima dengan ikhlas itu yang Iya, berat ya. Jadi teman-teman tuh ya, jadi ini pelajaran yang sangat berharga banget buat kita semua yang mungkin ya di sana ada teman-teman yang mungkin senasib dengan Mbak Yani yang merasa bahwa hidup ini gak ada apa-apanya gitu. Jadi karena saya nggak bisa ngelihat, karena saya cacat misalnya gitu, terus merasa udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Iya. Ternyata ya titik balik itulah yang tadi dikuatkan sama Mbak Yani ya, dikuatkan dalam hatinya gitu. Sempet tadi kan pernah mau bunuh diri tapi nggak tahu caranya. itu salah satu jalan Allah juga ya Mbak Yani ya. Karena orang kan kadang gelap aja Fred gitu, main Iya. gitu aja gitu. Nah, Ibu gimana Bu waktu itu Bu? Ya kalau saya sih Saat pertama bener-bener emang ngerasa anak gak ngelihat gitu Bu, gimana Bu? sedih banget. Sedihnya gimana? Merasa bersalah gitu. Oh, sempat merasa bersalah karena apa Bu? Ya karena selama ini masih merasa kurang diperhatikan, merasa saya itu kurang perhatian anak. Sampai dia merasa kehilangan penglihatannya itu. Tadinya nggak punya pikiran sampai sejauh itu, cuma lihat nggak bisa baca papan tulis, Masya Allah. bikinin kacamata, nggak pernah diperiksa mata karena kita nggak punya. Saat itu masih tahu, masih lihat ya? Ya, jadi paling beliin kacamata, terus ternyata itu penyakit. Oh, oke. Jadi semakin menurun gitu. SMA itu Oh. baru tahu bahwa begitu sekolah dia ngasih tahu, Bu ini anaknya kok nggak bisa, katanya gitu.
Nggak bisa mas dapat? Pas lagi ujian. Oh, jadi pas ujian itu Ujian nasional. udah mulai buram-buram. Kertas rakapnya tuh kan tipis banget. Oh. Mau dilingkarin itu dia nggak bisa lihat. Oh, meskipun dari deket banget gitu. Bisa. Oh. Akhirnya dia jawab pertanyaannya itu jadi kertas soal gitu. Mhm. Jadi ada pengawas pembantu yang bantuin dia. Oh. Ya, alhamdulillah dia lulus SMA. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi sekuat tenaga ya. Saat itu berarti tanda-tanda itu di ujian terakhir itu udah ya. Di ujian nasional. Oh. Karena kan emang glukoma itu nggak boleh stres. Jadi memang kalau ujian itu kan emang kita lagi stres-stresnya kan. Itu saat itu nurun emang kabutnya tuh terlalu tebel gitu. Mhm. Oh, jadi saat itu perasaan ibu bener-bener kayak merasa bersalah, kayak nggak diperhatiin gitu ya. Oh, nah bagaimana menguatkan anak sendiri bu saat itu? Ini pasti kan ilmunya ibu ini lebih berharga dibanding yang lain gitu kan? Yang menguatkan pasti Orang tua, keluarga. Ya mau nggak mau kan kita harus jalanin hidup. Ya, dia harus ditambah dulu, harus berguna, harus bisa buat untuk dirinya sendiri gitu. Karena kan orang tua itu cuma bisa sampai kapan gitu kan, nanti Iya. juga pasti kan. Oh ibu sempat ngomong gitu ya? Jadi, oh, jadi sempat mau nyemangati ya, bangkit, ayo bangkit gitu. Tapi saat itu mungkin kayak Mbak Yani belum terima kali ya? Iya. Oh, masya Allah ya. Akhirnya ketemulah tempat yayasan itu yang membuat dia jadi lebih tegar. Saya langsung senang sekali. Jadi dia udah belajar lagi dari awal. Masya Allah. Sampai timbul percaya diri lagi. Apa perasaan ibu saat itu? Saat benar-benar, ibu kan pasti ada bedanya ibu ya. Ada perbedaan antara yang saat itu anak benar-benar down, terus anak baru pertama ya melangkah ya, ibaratnya usia muda tuh melangkah, terus tiba-tiba nggak bisa ngelihat. Saat itu kan down, ibu tahu banget kan. Nah saat benar-benar mulai ini, apa perasaan ibu saat itu? Ya saya sangat mendukung dia begitu dia belajar. Memang karena dia sudah dasarnya anak pintar, jadi dia ikut belajar di yayasan itu dia sangat membantu banget. Jadi dia bisa sampai dia diberi kesempatan untuk bekerja, sampai dia diberi kesempatan untuk malah membantu temannya belajar. Itu saya harus support. Masya Jadi Allah. saya yang mendukung. Jadi sampai pun usaha dia apa aja tuh saya dukung. Jadi biar saya yang dia dagang online, saya yang kirim barang, saya Masya yang Allah. itu, seperti itu. Nih teman-teman ya, bisa lihat ya. Ini adalah sebuah ilmu ya. Ilmu dari ibu yang di sekolahan nggak ada ya. Jadi ini adalah ilmu yang menguatkan teman-teman di sana, yang menguatkan pribadi teman-teman untuk menjadi seorang anak yang kuat. Ya dari ibu ya Mbak Yani ya, Iya, betul ya. benar. Nah sekarang dari udah mulai bangkit ya kan, mulai merasa tadi kan udah oke, saya baru tahu ternyata tunanetra itu bukan sebuah kekurangan. Ternyata di luar sana ada sebuah keistimewaan yang ternyata bisa saya lakukan gitu. Kayak tadi Mbak Yani dengerin radio, oh ternyata bisa hebat, bisa dia ngevlog, bisa segala macam kan tadi kan Mbak Yani bilang. Nah, setelah Mbak Yani tahu itu, apa yang pertama kali Mbak Yani lakukan? Memang awalnya pokoknya pas udah bisa tuh pengen langsung kerja. Pengen langsung kerja? Langsung kerja gitu, karena emang anak pertama waktu itu juga kan almarhum papa udah pensiun kan, yang ngerasa punya tanggung jawab gitu, pengen kerja dulu, belajar internet marketing langsung. Udah bisa pegang komputer tuh langsung daftar pokoknya internet marketing. Tapi gitu, ntar dulu Mbak Yani, saat itu Mbak Yani bagaimana? Kan itu semua marketing otomatis berkaitan sama handphone. Sama komputer waktu itu. Nah, itu bagaimana? Apa ada salah satu aplikasi khusus atau gimana? Jadi kalau kita tunanetra itu ada aplikasi namanya pembaca layar. Pembaca layar, oke. Jadi dia mengubah tulisan menjadi suara. Jadi di handphone maupun di laptop atau di komputer, device-nya sama, laptop komputernya, handphonenya sama, cuma ada tambahan aplikasi itu. Jadi semua yang ada di laptop itu dibacakan lewat suara gitu. Makanya langsung kebelet pengen pokoknya cepet-cepet. Karena taunya dulu internet marketing itu duitnya banyak gitu. Taunya begitu karena dulu masih 2010 kan ya. Jadi belum terlalu happening kayak sekarang kan. Gitu. Nah Mbak, tadi kan udah mulai bangkit ya kan. Nah terus tadi mulai bekerja.
Nah, itu bekerjanya di mana waktu itu? Siapa yang mau nerima gitu lah? Mohon maaf ya. Iya, Jadi nggak emang biasanya setahu saya ya dari saya sih setahu saya gitu ya, perusahaan-perusahaan itu emang dia menerima, mohon maaf, jadi emang dia harus perfect, harus ini karena emang yang dikerjakan itu banyak kan ya proses yang dilihat visual gitu. Iya. Nah, itu gimana Mbak komentar? Kalau zaman sekarang sih alhamdulillah sebenarnya sudah banyak banget ya. Oke, alhamdulillah. Banyak banget perusahaan yang mau nerima teman-teman tunanetra. Masya Allah. Udah banyak banget, tapi dulu pas saya 2010 itu memang masih susah. Jadi per dulu yang nerima cuma beberapa perusahaan aja gitu Oke, kan. Dan ini juga kerjaannya kan jadi admin. Oh, oke. Ya, jadi gitu. Jadi yayasan yang cariin. Yayasan tempat saya belajar itu yang cariin dapatlah kesempatan di perusahaan minuman gitu. Cuma magang memang 3 bulan. Itu memang ngerasain kerja yang benar-benar kerja gitu karena memang dari lulus SMA kan nggak pernah kerja kan, langsung nggak bisa ngeliat kan gitu. Dia langsung ngerasain. Cuma memang kayak tadi karena memang belum semua pekerjaan bisa kita lakukan, ya nggak banyak yang bisa saya kerjain gitu kan. Jadi banyak waktu kosong. Nah, saat itu gimana pas pertama kerja? Ngerasa awalnya kaget sih, harus bangun pagi. Harus bangun pagi, terusnya pergi. Waktu itu kan naik Metro Mini. Oke. Sendirian kan gitu. Terus juga naik busway. Baru awal busway gitu kan. Udah. Ya cuma itu lucu kalau di terminal kan karena saya bawa tongkat kan. Karena di Blok M itu kan lumayan crowded ya. Dulu kan. Iya, gitu. benar. Terminalnya banyak soalnya, terminalnya. Banyak jalur, banyak orang yang suka teriak-teriak kalau saya di jalan. Awas Mbak, ada ketabrak, gitu kan. Bukannya dituntun ya? Iya, gitu kan. Kalau tidak kan bingung ya, mau ke kanan mau ke kiri. Iya, gitu. Jadi tapi kan bisa gitu kan. Jadi ngerasain kaget sih, pergi pagi, pulang. Oh, saat itu berarti sore. pertama kali bener-bener keluar kandang ya? Iya, benar-benar. Kalau dulu kan di yayasan belajar kan paling seminggu berapa kali. Iya. Itu pun jamnya kan jam siang kan. Dan itu benar-benar ibaratnya melancong jauh ya dari rumah ya. Iya, makanya gitu. Kita kan ditamrin kan. Tapi dianterin waktu itu? Enggak, sendiri. Nah, terus tahu kantornya dari mana? Gimana caranya? Ya kan kita tunanetra tuh belajar namanya orientasi mobilitas gitu. Jadi kita belajar gimana caranya naik bis, gimana cara mengenali sesuatu, itu tuh belajar. Ya bisa ala biasa sebenarnya gitu. Oh, makanya yang gak heran ya kayak misalnya mohon maaf ya kayak tukang kerupuk tiba-tiba bisa sampai di itu sering banget ya. Itu tukang kerupuk di mana, di sana rumahnya di mana gitu. Tiba-tiba nyampe aja. Hebat gitu. Lingkungan, mengenali bau. Kadang-kadang kan ada daerah-daerah bau, daerah-daerah tanjakan, dan itu mereka udah hafal lama-lama. Nah, saat terima kerja, Ibu perasaannya gimana, Bu? Khawatir sebenarnya. Seneng tapi khawatir. Iya. Gitu. Kaget Ibu ya. Ibaratnya ada perusahaan yang terima gitu. Satu kaget gitu. Mau kerja apa, bagian apa? Kan gitu ya. Terus mau perginya bagaimana gitu kan. Rupanya karena sudah latihan di yayasan tadi, dia juga kelihatannya sudah pede, ya udah saya liatin, saya bantu sampai berapa sebulan dia kerja, saya nggak kuat ngelihat dia naik bis, naik apa gitu. Langganan ojek aja yuk. Jangan ojek aja, udah jadi langganan ojek ya rumah sampai kantor rumah. Jadi saya udah langsung tegang. Biarin lah ya, ibaratnya ngeluarin lebih, tapi udah tahu tukang ojeknya ini gitu. Udah ngetek. Kerja, udah menikmati kerjanya, merasa dirinya udah benar-benar bisa berguna untuk orang yang dia punya gitu kan. Jadi saya juga udah tenang jadinya, ya udah. Berapa lama Mbak kerja di sana? 3 bulan. 3 bulan. Karena kebetulan pas itu juga kan nikah juga kan. Gitu. Jadi ngerasa kok pergi pagi pulang sore suami nggak keurus gitu kan. Karena udah capek kan nyampe rumah tuh udah namanya orang belum pernah kerja kan ya baru. Terus nyampe rumah tuh tidur, terus suami nggak keurus gitu kan. Ya udahlah akhirnya. Jadi saat bekerja itu pas beneran baru mau nikah. Oh, tapi sebelumnya udah sempat kenal sama suami? Udah. Di proses kerja itu udah kenal sama suami? Udah. Oh, berarti pas di yayasan itu ya kenalnya ya? Oh, oke. Suami, maaf, tunanetra juga atau? Iya, suami saya tunanetra juga. Oh, oke. Kebetulan ngajar Al-Quran Braille. Masya Allah, berkah tuh Mbak. Udah setelah kerja, udah resign, terus nikah. Saat itu ngapain Mbak?
Apa udah langsung usaha? Kalau saya kepikiran usaha apa? Udah ngeriung-ngeriung lagi di rumah gitu? Gimana Mbak? Iya, jadi yang tadi saya bilang belajar internet marketing kan, gitu Oke, kan. Sedikit-sedikit udah mulai belajar. Kebetulan ada sahabat yang ngajakin usaha kawat gigi. Kawat gigi? Gitu kan, behel dulu Kenapa kan. kepikirannya? 2010 itu lagi ngain-ngainnya tuh, gitu kan. Yang warna-warna itu ya? Akhirnya bisa jualan online. Waktu itu pasarnya udah Sabang sampai Merauke. Oh, oke. Alhamdulillah dari Aceh sampai ke namanya ke Papua tuh udah ada yang beli gitu kan. Oh, apa yang buat tertarik dengan kawat gigi apa Mbak? Sebenarnya sih nggak ada yang tertarik karena dia bisa ngasilin duit aja. Iya, gitu. Tergiur ya? Iya. Saat itu diiming-imingin berapa keuntungannya saat itu? Kalau waktu itu sama cuma teman? 5 ribuan satu. Cuma kan kalau kita bisa jual yang kawat giginya kan mahal tuh. Oke. Jadi itu yang lumayan. Kalau karet-karetnya kan untungnya paling cuma 3.000, 5.000 kan. Itu sih nggak inian. Tapi pas teman cerita, gue yang bisa dapat 10 juta loh yang sebulan. Wow, 10 juta? Wow, zaman itu 2010 gitu kan. Akhirnya alhamdulillah bisa sampai sama kayak temen juga kan, bisa ngerasain oh punya uang 12 juta tuh segini rasanya ya. Tapi gitu. Mbak Yani sendiri merasakan itu? Iya, ngerasain. Bener? alhamdulillah, Emang iya. segitu untungannya? Ah, Masya Allah. karena memang kan pangkas dari dokter itu kan lumayan. Berapa lama itu usaha itu? Itu setahun lah kali. Setahun? Wow, lumayan lama ya? Iya. Cuma abis itu kan udah mulai denger tuh bisik-bisik, kan udah bisa jualan online nih, jual ini. Jadi mulai nggak fokus gitu. Oke. Dari nggak fokus itu Mulai berantakan tuh ya saat gabung. Oh, oke. Nah, itu teman-teman ya. Ini sebuah ilmu yang memang buat saya juga ya, buat saya, buat Mbak Yani, mungkin buat semua gitu. Emang ketika jualan saat mulai banyak yang gue mau jual ini, gue mau jual ini kayak gitu. Mungkin saat itu ya, di saat itulah kita mulai berantakan gitu ya, Iya, segala macamnya. Bener ya Mbak ya? Iya, yang waktu itu saya rasain sih gitu. Iya bener-bener. Berantakan banget. Nah setelah itu apa Mbak? Itu Apa langsung tiba-tiba kegeprek? jauh masih Oh, jauh, 2010 kan. Nah, kita suka kursus, jadi punya uang, kerjanya kursus, bikin makanan, bikin es krim, bikin fried chicken. Kadang kan dulu mama tuh Tapi kalau- emang fokus di makanan ya? Iya. Oke. Dulu tuh emang jual makanan karena mama dulu kan suka bawain fried chicken tuh kalau pulang kerja. Bikinnya gimana nggak bisa gitu kan. Akhirnya apa namanya? Biasanya kursus. kalau fried chicken tuh ya udah baru berapa lama didiemin klemes Iya, gitu. terus nggak kriuk lah. Nggak kriuk ya. Jadinya kayak tempe lah. Kayak tempe, lepek gitu. Iya, kursus online, bisa nih, mama bisa nih mah gitu kan. Oh. Cobain bareng, kita nerima pesanan fried chicken dulu ya Maya. Oh, fried chicken pertama kali, oke. Sampai dapat pesanan 600 piece. 600? 600 Wah, Masya box Allah. nasi gitu. Rezeki ya? Iya, alhamdulillah gitu kan. Udah, tapi ya itu karena emang masih kemana-mana belum jelas mau ngapain kan, belum fokus. Ini mau dijual, itu mau dijual gitu kan. Akhirnya udah ngajar lah gitu, ngajar di sekolah tunanetra. Kayak dari situ, Ngajar apa tuh Mbak? ngajar komputer bicara buat teman-teman. Oke, Jadi kan emang komputernya cara pakainya kan khusus. Kalau komputernya sama tadi kan gitu. Jadi ya dari udah ngajar lagi tambah lagi nggak fokus kan. Nggak fokus lagi. Udah akhirnya mau anak harus sekolahnya depan sini. Dulu ngajarnya kan di Pamulang. Akhirnya balik kita pindah lagi deh ke rumah mama gitu kan. Tumpang Saat itu lagi. udah kepikiran mau usaha apa? Gitu ya belum tahu ya mau itu sama apa kan. Pas itu kita kan udah bisa bikin fried chicken nih, tinggal sekarang tuh yang ngetren geprek nih gitu kan. Oh, oke. Ngobrol lah sama suami, ngobrol sama keluarga, sama adik-adik semua, nggak tahu kenapa tiba-tiba semua tuh bilang iya gitu. Pas bilang gue mau usaha ayam geprek oh ya udah gitu. Jadi Oke. kayak ngerasa punya Berarti kekuatan. sempat riset kecil di antara keluarga. Kalau ayam geprek gimana? Misal gitu. Oh, oke. Karena kan namanya saya nggak ngelihat kan adik sama keluarga tuh pasti lu tuh ribet banget sih ngerjain ini gitu kan. Ya wajar sih karena mereka sayang kan gitu kan ya. Pas bilang ayam geprek tuh iya semua kayak kita punya kekuatan gitu kan. Punya kekuatan ya alhamdulillah modal sih dari suami. Saya jualan terus tapi uang nggak pernah pegang. Itu saya tuh dari dulu kayak gitu kan. Jadi yang malah pegang uang malah Pak suami yang pada cuma kerja cuma ngajar aja gitu kan. Mulai diputuskan, oke, kita dagang. Itu kapan Mbak? Masih ingat nggak? Itu tanggal 19 Juli itu kita opening sini. Juli 2018. Oke. Akhirnya Mulai dibantu opening. mama, dulu kita berdua doang. Saat itu penjualannya gimana Mbak? Waktu Dulu- pertama kali? Awal-awal mah ya sedih banget.
namanya usaha baru buka gitu Terus kan. di dalam gang juga lagi. Dalam gang juga. Padahal kan kita pikir dekat SMA nih gitu. Tapi di dalam gang kan gitu kan. Ya satu hari bisa jual 10 aja udah seneng banget. Masya Allah. Berdoa aja sama mama tapi capeknya minta ampun kan. Karena kan harus bersih-bersih dari awal. Karena makanan ya. Iya, Makanan itu gitu. nggak tahan lama ya. Iya gitu. Nggak bisa Akhirnya- dibuat besoknya lagi. Kalau misalnya udah digoreng kan. Ya iya nggak bisa gitu kan. Tapi emang sebelumnya juga kita kursus dulu sama chef untuk sambel. Oh, oke. Jadi kita expand uang itu untuk belajar kan biar kita bisa beda karena kalau kita mau saingan sama Bensu yang waktu itu trademarknya gitu kan Iya, ya kalah lah gitu kan. Tapi kita harus punya hal yang beda nih. Kita kursus, saya sama Mama tuh kursus bikin sambel. Cuma bikin sambel doang. Cuma bikin Luar sambel biasa. doang. Itu hari kita harus ngeluarin uang lumayan 1 juta waktu itu cuma Oke. bikin sambel doang gitu. Tapi dari situ kita seneng akhirnya dapet ya satu resep yang memang menurut saya sama orang-orang yang cobain sama Mama semua beda nih gitu. Saya nggak bilang punya saya enak, tapi saya bilang beda. Kenapa enak tuh relatif kan ya? Iya. Gitu. Udah akhirnya kita bikin sambelnya beda dari sambal bawang yang lain. Alhamdulillah orang banyak yang cocok, banyak yang suka gitu. Saat mulai penjualan itu mulai tiba-tiba datang itu berapa lama setelah dari buka? Saya Desember ya? Kayak pas kita udah daftar Grab sama Gojek gitu. Udah mulai pelan-pelan. Karena terbantu juga sama waktu itu trennya geprek ya. Karena kan di sini ya tahu sendiri ya Mas, maksudnya di sini kan nggak bisa makan di sini. Di atas itu bisa baru ya kita pas kita baru punya uang baru kita bikin di atas gitu. Jadi memang nggak bisa orang makan di sini, cuma bisa bawa pulang gitu kan. Belum lagi tetangga bilang daftar tuh Grab Gojek tuh yang sebelah ini ada sebelah kan itu bisa sehari bisa berapa juta loh. Mikirin, kok 200.000 aja udah seneng banget ya. Dia bisa 2 juta ya gue bilang gitu kan. Gimana ya? Kayak Iya, kalah sama yang jual gigi ya? Apa kawat gigi? makanya bisa apa enggak ya, bisa apa enggak, tapi yang ngerasa yakin bismillah lah kalau Allah kasih rezeki kan nggak ada yang bisa nunda gitu. Iya, mau di dalam gangan juga. Iya gitu. Alhamdulillah 2 bulan Grab Gojek kita jalan, respon orang sedikit-sedikit lumayan dan Desember itu mulai kita satu hari bisa 1 juta, 2 juta Masya gitu. Allah. Itu udah mulai, ya Allah ini mimpi jadi nyata cepet banget. Masya Allah. Bersyukurnya luar biasa ya. Iya, harus alhamdulillah bersyukur ya. banget. Boleh baru kita nambah ada karyawan karena kan udah nggak sanggup Mama juga Iya, kan. iya, iya. Tapi saya udah nggak sanggup. Ada bantu tim yang bantu satu Nah, gitu. terus gimana nih? Mau ibaratnya nih kan kehadiran Budalapak di sini kan ya tugasnya kita mau dengar dulu ya kan. Kita mau dengar, mau tahu apa sih sebenarnya yang dipengenin dari owner lah, kita buat sebutnya owner. Karena apa? Karena beliau ini pencetus ya kan, pembuat sampai kursus 1 juta loh untuk sambal doang loh, ya kan? Jadi jangan remehkan ya. Ini sambal untuk sebuah sambal kursus 1 juta loh. Jadi kalau teman-teman di sana yang punya resep-resep dari eyang-eyangnya ya, itu berharga pegang, banget tuh. keep. Bener. Karena itu mengenai rasa ya. Jadi mungkin ayam semua sama, goreng sama, tapi di sambal terakhirnya itu yang Iya. membuat testingnya menjadi luar biasa ya kan. Jadi saya lapar nih. Nanti disiapin tenang. Nah, jadi udah setelah itu gimana Mbak? Jadi kehadiran Budalapak ini apa yang bisa kita bantu? Kalau saya pribadi, tadi kan saya cerita ya saya dari dulu jualan, tapinya keuangan saya nggak pernah benar. Oke. Nah gitu, jadi sama kayak sekarang 2 tahun berjalan, saya ditanya untungnya berapa nggak tahu. Tapi alhamdulillah udah dirasain, saya udah ke Singapura kemarin sama anak, Masya itu udah Allah. untung tapi nggak tahu dari mana tuh untung. Sama keluarga juga gitu kan. Pengen punya manajemen yang bagus, pengen bisa naik kelas ya kan. Saya sama Mama mulainya juga memang kita ya asal mulai, yang penting kita mulai ya ibaratnya usaha rumahan banget lah gitu. Kita pengen naik kelas, kita pengen punya manajemen yang bagus, teratur, dari diri pribadi juga kan, dari manajemen ke karyawan juga gitu kan, karena Iya. alhamdulillah tambah lama tambah banyak yang bantu gitu kan. Pengen bisa levelnya bukan lagi petukangan tapi bisa di Jakarta. Masya Allah. Kayak gitu kan, makanya pas lagi Kak Oji kesini ini ya Allah seneng banget. Pengennya tuh manajemen itu benar-benar dibantu. Gimana sih punya manajemen yang bagus gitu. Padahal saya juga kuliahnya manajemen. Makanya gitu, kadang suka malu Ini gitu kocak ya. Bayan ini kocak banget. Disitulah saya kadang merasa sedih gitu ya.
gitu. Jadi Iya. Padahal ngurusin keuangan ya. iya gitu kan, padahal dulu Tapi kalau di kampus kan keuangannya perusahaan gitu kan. Makanya itu pengennya bisa levelnya dibantu Iya. untuk bisa bantu gimana sih manajemen yang baik itu kayak gimana. ya mungkin gini. Jadi kehadiran Budalapak ini, ya mungkin saya tanya lagi sebelum manajemen. Terus dari fisik tampilan ini gimana? Nah itu dia kalau fisik Kan Bayani sama mohon maaf ya, Bayani kan nggak, Iya. Bayani kan mohon maaf ya, kan Bayani Iya. nggak bisa ngeliat gitu ya. Ya mungkin gimana? Ya dari ibu atau apa gimana? makanya nih jadi mama aja. Kalau saya, ya saya tuh apa ya, memang nggak punya ilmunya ya. Yang penting saya pikir saya punya tempat masak. Itu tuh ada tempat jualan gitu loh. Yang akhirnya ya begini. Ya, jadinya ya segini. Yang penting kita jalannya masih bisa bolak-balik gitu loh. Yang lain yang penting kan bersih tadinya gitu. Tapi ada kepikiran. Ada sebenarnya kemarin tuh kita mau apain tapi bingung juga karena nggak ngerti gitu kan. Nah ini kita ganti udah 2 tahun nih gitu kan. Kita mau ngapain cuma tapi diapain ya? Udah jelek banget tapi ya lihatnya nggak enak. Habis gimana ya nggak tahu gimana. Iya. Gitu. Makanya pas Kak Oji, siapa tahu rezeki ya Yan ya. Memang kan Kak Oji juga nggak janji kan waktu itu. Kalau emang rezekinya insya Allah kata ya nggak apa-apa, kita udah senang udah dikasih kenalan sama Budalapak aja kan udah senang gitu kan. Mau rezeki apa nggak ya tergantung Allah lah pokoknya gitu kan. Cuma pas ini terus mau diapain Yan? Yang penting kece lah. Karena kan targetnya anak muda kan ya. Jadi pengennya bisa memang lebih terang sih karena ini kan apa namanya biar orang tuh datang ke sini. Oh ini segmennya banyak anak muda ya? Iya. Sebelum pandemi, berarti anak sekolah itu? Anak sekolah. Oh berarti ini saya nggak bisa bayang, rame banget berarti dong. Kalau hari biasa sebelum corona anak-anak sekolahnya rame banget. Rame. Oh Tapi jam-jam kan segini ya? kesini Jam-jam mulai jam siang. istirahat ya? Jadi mereka bawa ke sekolahan mereka, tapi kan kadang nggak bisa makan di sini kan gitu. Kadang-kadang mereka pesen lewat Gojek ngantar ke sekolah. Kata tukang Gojek, motor saya taruh sini aja, Bu. Ngantarnya nyebrang doang. Memang gitu. Luar biasa. Jadi pengen ini berubah ya? Iya, pengen lebih eye catching lah. Tapi syaratnya nih Bu, Iya. kita punya syarat. Tekan ya gue. Syaratnya ya, syaratnya harus mau di bedah sampai dalam sama Budalapak. Siap. Ya siap. Gitu. Jadi Budalapak ini hadir, kan ini uang umat untuk umat gitu Siap. kan. Jadi Budalapak ini hadir buat ya mudah-mudahan ya insya Allah bisa jadi solusi bagi pengusaha-pengusaha muslim di sana gitu kan. Jadi kita ini hadir pengen benerin lapaknya biar kelihatan eye catching, biar kelihatan keren, kece. Tapi bukan cuma lapaknya doang, tapi dalemannya harus mau dibedah gitu. Jadi kadang suka males ya kayak mungkin ya dicatat terus udah, catat udah gitu kan kayak gitu. Nah di Budalapak ini syaratnya cuma satu, si pelapak, si owner harus mau kita bedah sampai dalam-dalam gitu. Jadi kita mau tahu keuangannya, stoknya sehari itu dapat berapa gitu. Iya karena memang selama ini kalau ada bantuan pun ya paling berupa uang tanpa pembinaan kan. Nah, itu pembinaannya yang mahal gitu. Iya. Nanti insya Allah kita syukur-syukur sih ya. Mbak Yani sama Bu Lili bisa hadir ke tempat kita. Siap. Jadi nanti kita jelasin. Jadi kita bukan cuma sekedar bagaimana manajemennya. Kita ada manajemen, ada rukun bisnis istilahnya. Jadi ternyata sholat itu mempengaruhi dari rezekinya. Terus sholat itu mempengaruhi dari manajemen. Jadi bisnis, rukun bisnis. Kita punya rukun bisnis. Kita juga punya istilahnya api bisnis. Api bisnis itu apa? Api bisnis itu adalah sesuatu yang kita keluarkan nggak mesti besar tapi sering. Misalnya setiap Jumat ada nasi Jumat kasih terus setiap ini jadi kita punya ada ibaratnya api bisnis. Api bisnis itu apa? Api bisnis itu yaitu tadi ngasih makan tapi rutin, ngeluarin rutin. Kayak gitu. Setiap Jumat ada Jumat berkah. Alhamdulillah. Sampai sekarang dari awal. Iya, jadi itu ada, dan dari api bisnis itulah yang bisa membuat ini tetap survive gitu, tetap. Terus ada juga kita kenalin nanti namanya visi mati. Visi mati itu apa? Visi mati itu adalah sesuatu yang akan kita bawa ketika nanti mati, gitu. Misalnya kita udah meninggal, tapi itu masih ngalir terus, jadi pahala jariah seperti itu. Jadi nanti insya Allah bisa diajarin. Ya mungkin kalau saya kapasitasnya hanya sebagai ya orang bodoh lah di sini kan. Saya bukan apa-apa gitu ya. Mungkin ada orang yang lebih hebat gitu kan. Nanti di ada Coach Faisal namanya. Jadi yang lebih paham lah
Jadi beliau guru saya, lebih paham tentang manajemen, tentang ya rukun bisnis segala macam. Jadi benar-benar luar dalam, insya Allah kita perbaiki lah gitu. Makasih. Tolong ingetin kita juga ketika nanti misalnya kita lupa gitu, kita hilap karena mungkin banyak kegiatan di sana, terus tiba-tiba lupa, mana tiba-tiba kok nggak kesini-sini lagi gitu, kayak gitu-gitu. Mohon ingatkan kita aja, mohon ingetin gitu. Takutnya kan namanya manusia ya, ada lupa atau apa gitu, seperti itu. Jadi siap ya Bu ya? Siap. Jadi insya Allah nanti saya akan balik lagi ke sini, saya akan bawa tim. Jangan takut ya Bu digerebek ya. Saya akan bawa tim, saya akan rubah semuanya. Jadi insya Allah nanti ini mungkin yang kayak gini-gini nih Bu, ini nempel-nempel nih. Nih kayak gitu-gitu tuh. Nih. Nanti insya Allah kita take out, nih kita perbaiki nih kayak gini nih, udah ngondoy-ngondoy gini. Ya, insya Allah nanti kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan adanya perbaikan itu banyak pelanggan lagi, Amin, amin, plus pelanggan lagi, terus manajemen semakin baik, mudah-mudahan dan semakin punya cabang-cabang gitu. Gitu, ada SOP-nya, bagaimana cara membuat ininya gitu. Siap. Ya, mungkin itu aja Banyak Bu. nih sebelumnya. Sama Mbak Yani ya. Makasih banget. Saya pamit dulu, nanti insya Allah saya balik lagi. Siap. Jangan bosan-bosan ya Bu ya. Saya sama tim nih, nanti balik lagi, nanti kita bawa pasukan segambreng. Makasih banyak sebelumnya. Makasih banyak ya Bu ya. Mbak Yani makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nanti kita akan balik lagi, kita akan berantakin ini. Kita akan bedah lapak-lapaknya Mbak Yani ya. Ini kayak menu-menunya gini nih. Ini menunya yang ngedesain siapa Mbak? Ada. Nanti insya Allah kita benerin nih menunya, terus yang di depan juga kelihatan. Nah, ini kayak gini nih, dilarang merokok atau apa, ini kita check out dulu ya. Insya Allah kita akan buat menjadi eye catching dan lebih keren lagi. Oke, saya Ahdiat, bedah lapak memang keren.